Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 31 Agustus ya, 2023. Dan seperti biasa tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada. Apalagi kalau di keramaian ya, karena di luar sana guys banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Untuk data coin market cap menunjukkan adanya penurunan di 0,83% ya, tipis, dan itu tentu saja efek kontribusi dari Bitcoin dan juga para rival-rivalnya ya. Dimana kalau kita lihat di sini dalam waktu 24 jam untuk Bitcoin mengalami penurunan di 1,42% ya. Dan ini kalau menurut saya sih wajar aja karena sudah mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, sehingga banyak yang taking profit. Selanjutnya disusul oleh Ethereum minus juga guys di 1,53%, wajar ya. Kemudian untuk BNB juga turun di 1,29%. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini untuk perubahan dari altcoin ini tampaknya tidak jauh berbeda ya dari perubahan yang terjadi pada Bitcoin guys. Dan ini mengindikasikan bahwa dari kenaikan kemarin para investor pun yang sudah mendapatkan keuntungan ini sedang taking profit guys. Dan rata-rata perubahannya antara 1-2% ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin sesuai yang ada di chart di sini ya. Terlihat untuk close candle-nya kemarin ini merah ya dan masih bertahan di atas MA20 untuk time frame daily-nya. Dan ini menunjukkan bahwa support di sekitar MA20 mungkin tepatnya di harga sekitar 27.000 ya, ini akan menjadi titik support yang cukup kuat. Dan di sini terlihat ya, meskipun sudah terjadi pergantian candle dan ada koreksi untuk harganya ya, meskipun tadi sempat untuk turun sedikit dan sekarang kayaknya masih bisa bertahan ya. Dan kita doakan aja semoga titik di MA20 ini masih menjadi titik support yang kuat ya, sehingga bisa mempertahankan harga dari Bitcoin ini. Karena efek dari kemenangan gugatan Grayscale kemarin terhadap SEC ini masih ada efeknya ya. Dan nanti kita di sini akan mencoba kira-kira bagaimana pandangan para analis ya tentang efek dari kemenangan Grayscale kemarin. Karena ini cukup menarik karena efeknya juga pasti akan cukup lumayan berpengaruh ya terhadap sudut pandang ya daripada investor-investor ya, baik retail maupun yang investor besar ya atau whales. Jadi di sini kita mulai aja ya untuk informasinya. Pertama kita lansir dari watcher.guru di mana di sini diinformasikan bahwa CNBC guys memprediksi semua ETF spot Bitcoin ini akan disetujui ya pada musim gugur ini. Jadi ini adalah salah satu efek dari kemenangan Grayscale kemarin terhadap SEC ya, dan ini menurut pandangan CNBC guys. Jadi ada beberapa aplikasi ETF spot Bitcoin yang saat ini sedang menunggu persetujuan dari SEC. Meskipun SEC telah bersikap ketat ya terhadap aplikasi sejauh ini, ada cahaya di ujung terowongan karena pengadilan Washington membatalkan SEC yang memblokir aplikasi dari Grayscale untuk persetujuan spot Bitcoinnya. Keputusan itu membuka jalan bagi aplikasi ETF spot Bitcoin lainnya untuk disetujui. Dan analisis CNBC memperkirakan bahwa semua aplikasi tersebut akan disetujui pada musim gugur ini guys. Nah ini menarik ya. Bob Pisani dari CNBC mengakui bahwa persetujuan dari aplikasi-aplikasi tersebut bergantung pada SEC guys. Ketua SEC yaitu Gary Gensler telah secara aktif ya memperjuangkan persetujuan ETF spot Bitcoin dan kripto ini. Terkait keputusan kemarin oleh panel 3 hakim di Washington untuk membatalkan pemblokiran SEC terhadap aplikasi Grayscale, SEC harus terlebih dahulu memutuskan dalam waktu 45 hari apakah mereka akan mengajukan banding atas keputusan tersebut guys. Akankah aplikasi ETF Bitcoin Spot yang tertunda ini mendapat persetujuan? Nah ini menjadi pertanyaannya ya. Jadi selain itu, sementara SEC menunggu potensi banding, ada beberapa aplikasi ETF spot Bitcoin lainnya yang menunggu persetujuan, dan ini termasuk aplikasi dari BlackRock, Bitwise, dan lembaga keuangan lainnya guys. SEC berada di persimpangan jalan ya tentang masa depan Bitcoin dan kripto ini, dan Pisani percaya ya bahwa masa depan ini akhirnya akan ditentukan pada musim gugur ini guys. Apakah SEC menggandakan keputusan mereka dengan mengajukan banding atau mengizinkan semua aplikasi ini masuk ya? Ini masih menjadi perdebatan guys. Sikap ketua SEC Gary Gensler ini sudah jelas ya, namun dia juga berada di kursi yang panas guys, dimana ada beberapa pihak di dalam pemerintahan Amerika Serikat termasuk anggota Kongres Amerika Serikat yaitu Warren Davidson dari Ohio yang secara terbuka menginginkan Gensler ini keluar ya.
Selain itu, ada beberapa anggota Kongres yang menginginkan masa depan kripto tidak hanya Bitcoin, seperti anggota Kongres Amerika Serikat Patrick McHenry dengan stablecoin. Dapat dibenarkan bahwa SEC akan membuat pilihan mereka ya pada musim gugur ini dengan pengajuan banding yang jatuh tempo pada bulan Oktober ini. Namun keputusan CNBC kemarin menjadi pertanda baik untuk masa depan Bitcoin dan aplikasi ETF spot Bitcoin yang tertunda, guys. Jadi kita tunggu aja, guys, kira-kira prediksi dari analis CNBC ini akan jadi kenyataan atau enggak ya di musim gugur tahun ini, guys, karena ini cukup menarik untuk diikuti. Selain itu ya, kita lansir dari harian Cointelegraph ya. Di sini berdasarkan analitik dari Bloomberg, di mana ETF Bitcoin ini memiliki peluang 75% guys untuk disetujui tahun ini. Jadi menarik ya. Analis Bloomberg telah meningkatkan probabilitas untuk dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin yang disetujui pada akhir tahun 2023 setelah kemenangan Grayscale baru-baru ini melawan regulator sekuritas federal. Dalam postingan 30 Agustus di X atau Twitter, analis ETF senior Bloomberg Eric Balchunas mengatakan bahwa mereka telah meningkatkan peluang menjadi 75% ya dari sebelumnya hanya 65%. Karena kebulatan suara dan ketegasan di mana sirkuit pengadilan banding Amerika Serikat mencapai keputusannya dalam kasus baru-baru ini, guys. Dalam postingannya sendiri di X, Shepard menambahkan bahwa persetujuan ETF Bitcoin Spot kemungkinan besar akan menjadi kesepakatan yang sudah selesai pada kuartal keempat 2024. Memperkirakan peluang persetujuan saat ini telah meroket menjadi 95% pada saat itu. Balchunas juga menambahkannya bahwa mengingat kerugian hukum dan hubungan masyarakat baru-baru ini, penolakan oleh SEC akan tidak dapat dipertahankan secara politis, guys. Selama 5 hari ke depan, 7 aplikasi ETF Spot Bitcoin akan mendapatkan keputusan ya, dan tenggat waktu pertama dari SEC yaitu dari Bitwise, BlackRock, FunEgg, Fidelity, Invesco, WisdomTree, dan Valkyrie. Balchunas mengatakan bahwa ia tidak akan terkejut ya jika SEC menunda aplikasi ETF spot Bitcoin yang akan datang. Tetapi hasil yang paling mungkin adalah bahwa kita secara tak terduga terbangun ya karena SEC menyerah dan menyetujui ETF spot Bitcoin dalam satu pukulan, katanya, guys. Jadi menarik ya, kita tunggu aja minggu depan apakah dari beberapa aset manajer ini dengan pengajuan untuk aplikasi ETF spot Bitcoinnya ini akan disetujui oleh SEC atau enggak. Ini akan sangat menarik, guys, untuk diikuti. Dan masih berhubungan dengan ETF spot Bitcoin ya. Dan ini adalah pendapat dari seorang calon presiden dari Amerika Serikat ya, yaitu si Vivek Ramaswamy. Dan ini adalah calon presiden dari Partai Republik ya kalau nggak salah. Dan dia berpendapat bahwa kemenangan Grayscale ini membuka jalan untuk inovasi Bitcoin, guys. Jadi ini menarik ya, sesuai dari harian Cointelegraph ini, guys. Ramaswamy menambahkan bahwa jika terpilih ya, ia akan membatalkan semua peraturan federal yang gagal dalam uji pertanyaan utama Mahkamah Agung dari kasus West Virginia terhadap IPA tahun lalu. Sebuah keputusan di mana mayoritas konservatif pengadilan membatasi kemampuan regulator untuk mengatur pertanyaan utama ya, kecuali jika mereka secara eksplisit diberikan kekuasaan seperti itu oleh Kongres. Langkah ini akan membatasi pengawasan SEC terhadap industri ini dengan asumsi peraturan kripto dianggap sebagai pertanyaan besar. Namun, pertanyaan apakah doktrin tersebut berlaku untuk industri kripto saat ini sedang diuji di pengadilan Amerika Serikat. Sementara beberapa amicus brief diajukan untuk mendukung Coinbase dengan argumen yang sama. Sidang pengadilan baru-baru ini dalam kasus Terraform Labs memutuskan bahwa doktrin tersebut tidak berlaku ya untuk token kripto karena implikasinya terhadap ekonomi tidak cukup signifikan, guys. Ramaswamy merupakan salah satu dari 3 kandidat presiden yang masih dalam pencalonan yang telah menunjukkan dukungan luar untuk industri kripto, guys, bersama dengan Robert Kennedy Jr. ya, dan juga Ron DeSantis. Jadi ini menarik ya, artinya banyak ya para analis ataupun para orang-orang besar ya, ini sudah sangat optimis banget terhadap ETF spot Bitcoin ini ke depannya, guys. Dan kita tunggu aja kira-kira seperti apa ya hasilnya. Apakah benar nanti SEC akan segera menerima aplikasi yang diajukan oleh beberapa aset manajer tentang ETF spot Bitcoin ini. Dan seperti yang kalian tahu ya, jika seandainya ini akan disetujui, maka ini akan menjadi titik awal ya untuk bull run Bitcoin ini selanjutnya, guys. Jadi para analis sudah merasa optimis dengan analisanya, dan kita sebagai orang awam ya tentu saja sedikit banyak harus menjadikan analisis ini sebagai tolok ukurnya, guys. Oke, kita akan update lagi, guys, untuk perkembangan dari ETF spot Bitcoin ini, dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian bitcoin.com ya, dimana di sini diinformasikan bahwa pertukaran kripto yaitu Bybit dan juga OKX ini melakukan drop kartu bank Rusia yang terkena sanksi, guys. Jadi Bybit dan juga OKX menghentikan operasi dengan bank Rusia yang terkena sanksi, di mana Bybit dan juga OKX sebagai dua bursa
bursa spot kripto teratas menurut data dari CoinMarketCap tidak akan lagi memproses transaksi yang melibatkan lembaga perbankan Rusia tertentu yang ditempatkan di bawah sanksi barat. Outlet berita kripto portal bisnis Rusia RBC melaporkan. Pada platform P2P OKX, kartu dari bank milik negara terbesar Rusia yaitu Sberbank sebagai bank swasta terbesar ya, ada Alfa Bank dan juga Neobank Tinkoff, penerbit utama kartu pembayaran, tidak lagi tersedia di antara opsi pembayaran yang ditawarkan. Pengguna Rusia masih dapat membeli dan menjual koin dengan rubel di OKX melalui transfer bank guys, menggunakan kartu dari bank-bank Rusia, Postbank, Pромсвязьбанk atau PSB, ada Raiffeisenbank, ada Russian Standard Bank, dan Unicredit, serta melalui sistem pembayaran lebih cepat atau SBP Rusia. Pembelian kripto juga dapat dilakukan melalui layanan pembayaran Payeer, Paysera, Revolut, Krill, WebMoney, Wise, Kiwi, dan YouMoney. Pada platform P2P dari pertukaran kripto yang berbasis di Dubai yaitu Bybit, Sberbank, dan Tinkoff belum dihapus ya dari daftar metode pembayaran yang didukung, tetapi transaksi menggunakan kartu bank mereka tidak dapat dilakukan lagi. Berita ini muncul ya setelah Binance sebagai bursa kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangannya menghapus sanksi bank-bank Rusia dari metode pembayaran yang didukung oleh platform P2P-nya guys. Hal ini dilakukan setelah sebuah laporan media menuduh bahwa bursa tersebut membantu orang Rusia memindahkan uang ke luar negeri meskipun tahun lalu menyatakan bahwa mereka mematuhi sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia atas perang di Ukraina. Mulai dari tanggal 29 Agustus, OKX juga menghapus opsi bagi pelanggan Rusia untuk melakukan transaksi P2P dengan rubel Rusia. Pengguna di Rusia masih memiliki opsi untuk memperdagangkan mata uang lainnya dan mereka memahami bahwa ini dapat mempengaruhi preferensi perdagangan Anda dan mereka mohon maaf atas ketidaknyamanan ini guys, kata bursa tersebut. Pada bulan Juni, OKX membatasi beberapa layanan untuk penduduk Rusia, menjelaskan keputusannya dengan kebutuhan untuk segera merespons permintaan pasar dan persyaratan peraturan. Namun pada bulan Agustus, perusahaan yang berkantor pusat di Seychelles ini memulihkan akses ke situs web perdagangan kripto untuk pengguna Rusia. Jadi ini tentu saja berita buruk ya bagi warga Rusia, untuk khususnya bagi pelanggan OKX dan juga Bybit ya. Dan pertanyaannya guys, apakah exchange lain ini akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Bybit dan juga OKX ini guys? Ini akan menjadi pertanyaan juga dan kita tunggu aja kira-kira update-nya seperti apa. Nanti kita akan informasikan kepada teman-teman semua ya. Dan kita lanjut ke informasi yang terakhir ya. Kita lansir masih dari bitcoin.com, di mana di sini diinformasikan bahwa Swiss Seba Bank ini memperoleh persetujuan prinsip untuk menawarkan layanan kripto di Hong Kong guys. Nah, ini menarik ya. Jadi Bank Seba mengambil langkah menuju lisensi kripto penuh di Hong Kong. Seba Hong Kong sebagai anak perusahaan dari bank kripto yang berkantor pusat di Zurich, di mana Seba Bank telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Komisi Sekuritas dan Berjangka SFC dari wilayah administratif khusus Cina, kata bank tersebut pada hari Rabu kemarin. Persetujuan telah diberikan untuk aplikasi entitas untuk mendapatkan lisensi untuk melakukan kegiatan yang diatur di Hong Kong yang akan memungkinkannya untuk berurusan dengan sekuritas, termasuk produk terkait kripto seperti derivatif, over the counter, dan produk strukturnya. Didukung oleh raksasa perbankan Swiss Julius Baer, Seba Bank menyediakan solusi manajemen kekayaan, investasi, dan perdagangan untuk era digital. Lisensi Hong Kong juga memungkinkan anak perusahaannya untuk mengelola aset untuk akun diskresioner dalam sekuritas tradisional dan aset virtual. Hong Kong telah mengambil langkah-langkah untuk menghidupkan kembali statusnya sebagai pusat keuangan global setelah pandemi COVID-19 dengan menciptakan kondisi untuk bisnis kripto guys. Pada bulan Juni, kota ini memperkenalkan aturan untuk perdagangan kripto retail yang mengharuskan platform perdagangan dan bursa untuk mendapatkan lisensi khusus. Ketika memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh SFC dan mendapatkan lisensi, maka Seba Hong Kong akan menjadi salah satu perusahaan pertama yang dilisensikan di wilayah Cina yang menawarkan layanan investasi dengan kemampuan kripto. Bank Swiss menunjukkan dalam pengumuman tersebut guys. Grup ini termasuk perusahaan seperti Hashkey Exchange dan juga OSL. Bloomberg mencatat dalam sebuah laporan, Hong Kong adalah yurisdiksi ketiga di mana Seba Bank mencari lisensi setelah Swiss, di mana ia diawasi oleh otoritas pengawas pasar keuangan Swiss yaitu FINMA dan Abu Dhabi. Reuters mengingatkan guys. Jadi semakin keren ya yang dilakukan oleh Hong Kong ini, dan bisa saja guys suatu hari nanti Hong Kong akan menjadi pusat perekonomian lagi seperti dulu ya. Dan kita lihat aja nanti seperti apa perkembangannya ya setelah Swiss Seba Bank ini menjadi salah satu bank ya yang diizinkan mengoperasikan atau memberikan pilihan kripto untuk asetnya. Ini akan semakin menarik guys. Dan kita akan informasikan lagi nanti ya kira-kira efek dari Grayscale kemarin guys, karena pasti banyak efek-efek yang terjadi.
dan ini cukup menarik guys untuk diikuti ya. Oke, cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan informasikan lagi, dan seperti biasa guys, kita akan selalu menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak ya di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.